أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم إمام الناس وعلى آله fil alamin innaka hamidum majid. Tidak ada yang patut kita ucapkan kecuali alhamdulillah, segala puji milik Allah. Setiap kali berdiri, duduk, berbaring, jangan lepaskan zikrullah. Di antaranya adalah tahmid, selalu memuji Allah. Dan memang hidup adalah tujuannya adalah memuji Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberkahan dan rahmat perkumpulan apapun kecuali dimukadimah dengan as-sana 'ala Allah, yaitu memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi perkumpulan apapun, seandainya kita kumpul keluarga, bukan hanya pengajian, kumpul dengan anak-anak kita, istri kita, suami kita, semua kumpul. Kalau kumpul mulailah dengan as-sana 'ala Allah, yaitu memuji Allah. Jangan kumpul langsung ngomong sesuatu, kecuali kita memuji Allah dulu. Maka itu kadang-kala dalam orang berceramah ataupun ngasih sambutan, pasti kata-katanya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Memang itu hadisnya begitu. Tidak langsung berbicara tentang tema, kemudian kita langsung menganalisa dan seterusnya, tidak. Tapi kita memuji Allah dulu. Pertama, kita bangun tidur saja baru melek alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, kami bersyukur pada Engkau, segala puji milik Engkau yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Ba'da, setelah Engkau mematikan amatana. Maksudnya mematikan adalah menidurkan. Jadi di dalam Al-Quran, tidur itu juga adalah mati. Sama. Wa huwallazi yatawaffakum, dialah yang mewafatkan kalian. Maksudnya adalah menidurkan bil-laili, pada malam hari. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita mensyukuri, baru bangun tidur hadis mengucapkan alhamdulillah. Karena jasad yang ada, yang kita rasakan ini adalah milik Allah. Termasuk nafas kita adalah Allah yang mengaturnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah hamadun, yaitu orang selalu memuji Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Kadang-kadang kita lupa bermuji Allah. Yang terjadi adalah kita memuji selain Allah, memuji makanan. Bukan berarti tidak boleh, tetapi banyak sekali ketika kita berbicara tentang materi yang kita puji materinya, padahal di balik materi adalah Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian yang sebelumnya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini dalam surat Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Jadi kita ini sudah ada perjanjian dan Allah mengambil persaksian. Bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa Engkau adalah sebagai Tuhan kami. Dan kemudian pada hari kiamat kalian mengatakan
Sungguhnya kami adalah orang-orang yang lupa akan keesaan Engkau. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang ghafil, yang lupa. Ini menunjukkan ayat Al-Quran ini bahwa hidup adalah kontraknya dengan Allah. Hidup itu bukan saya dengan istri saya, tapi saya, Allah Subhanahu wa taala, dan istri saya. Maka kalau ada hal yang keluar dari aturan Allah, Anda hubungannya dengan Allah. Ini akidah. Bukan saya dan anak saya, tapi saya, Allah Subhanahu wa taala, dan anak saya. Bukan saya dengan kawan saya, tapi saya, Allah Subhanahu wa taala, dan kawan saya. Bukan saya dengan everyone, siapapun, tapi saya, Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun. Maka kalau kita lihat redaksi Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan antara satu dan yang lain sebagai ujian. Jadi saya adalah ujian buat istri saya. Istri saya adalah ujian buat saya. Anak saya adalah ujian buat saya. Anak saya melihat, bapak saya adalah ujian buat saya. Bapak-bapak ibu sekarang yang di depan saya adalah ujian buat saya. Saya pun ujian buat Anda semua. Ini Quran yang berbicara. Siapapun di hadapan kita, kita adalah ujian. Atas birun, mampukah Anda bersabar? Berbicara hari ini adalah bagaimana kita punya persaksian dengan kesabaran. Hubungannya apa korelasi? Mampukah Anda bersabar? Jadi kesabaran yang tingkat tinggi itu bukan ketika mendapatkan musibah. Redaksi Al-Quran Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Redaksi Al-Quran, dan kami betul-betul lam taukid, nun taukid musyaddadah. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh. Taukid itu benar-benar. Maka ada dalam istilah fikih sunnah muakkadah, sunnah yang hampir diwajibkan. Wala nabluwanukum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin wa basyir, kasih kabar gembira. Siapa itu as-sabirin? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting sekali. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memahami ajaran agama Islam setengah-setengah. Artinya apa? Kita nggak nyambungkan antara ayat satu dan yang lainnya. Ini kadang-kadang kita lupa bahwasanya satu ayat dengan ayat yang lain bersambung. Gak mungkin lepas. Sama hadis juga begitu. Saya sedih sekali kadang-kadang orang itu menghina ayat Al-Quran tanpa disadari. Menghina Al-Quran, iya pada ustadz terkenal. Sering di TV. Tapi redaksinya menghina Al-Quran. Kok bisa ustadz? Ini pemahamannya disepotong-sepotong. Ini kemarin waktu maghrib. Ya, waktu maghrib di sini di New York, saya memberikan kultum setelah sholat maghrib. Bahwa ada pemahaman-pemahaman yang berbahaya sekali. Apa itu? Menghina Al-Quran, menghina Allah tanpa dia sadari. Di antaranya adalah pemahaman biasa, pemahaman sufistik yang berbau sufi gitu kan. Seakan-akan benar. Jadi kalau saya lihat redaksi Al-Quran, bahwasanya ditolak oleh dia. Kenapa? Karena dikatakan semua ibadah itu hanya karena cinta pada Allah, nggak boleh yang lain. Ini pemahaman yang, jadi kalau Anda takut pada Allah, itu salah. Itu ibadah paling rendah. Maka ibadah jangan karena takut pada Allah, tapi karena cinta Allah. Seakan-akan benar. Padahal itu salah. Itu pendekatan parsial namanya. Hanya ngambil satu dalil yang lain. Sama ngambil satu hadis, seakan-akan hadis yang lain tidak ada. Ini namanya pendekatan parsial. Harusnya pendekatan secara integral. Pendekatan secara integral itu semua dilihat. Ya, semua dilihat ayat Al-Quran. Supaya tidak ada mungkin benturan antara ayat dan ayat, tidak mungkin benturan. Antara hadis dan Al-Quran tidak mungkin benturan. Antara hadis dan hadis tidak mungkin benturan. Maka dilihat secara integral. Tanpa disadari dia menghina Allah. Kenapa? Karena Anda menghina orang yang ibadah karena takut pada Allah. Itu ibadah paling rendah kayak anak kecil. Kenapa? Seperti anak kecil ditakut-takutin sama orang tuanya. Maka nggak boleh ibadah takut karena neraka. Wih, gitu. Sekilas Anda, oh benar juga. Jangan ibadah seperti pedagang. Kenapa? Ngitung pahala. Subhanallah. Padahal lupa bahwasanya yang bicara pahala adalah Al-Quran. Seakan-akan Anda menyalahkan Al-Quran. Kayak pedagang aja ente. Ibadah itu karena cinta Allah, nggak usah urusan dengan pahala.
Gak usah takut karena ditakut-takutin aman neraka. Murni karena Allah. Dalilnya pakai dalil inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati, bukan untuk lillah kalau kayak gitu, untuk takut pada api neraka. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lil jannah. Padahal lillah, maka bukan karena surga, bukan karena neraka. Ini disetir pemahaman kita padahal ini salah. Jadi harus dilihat seluruh dalil. Nah, begitu juga berbicara tentang kesabaran. Begitu juga dipahami tentang kata-kata la ilaha illallah. Dia harus diluaskan seluas-luasnya. Gitu kan. Sekarang kala sedih pemahaman parsial merebak dan menyebar di kalangan pengajian-pengajian. Gitu kan. Jadi dia bicara fikih tentang sholat yang benar begini. Sholat sesuai dengan Nabi. Seakan-akan selain pengajian itu bertentangan dengan Nabi. Dikibarkan ittiba sunnah Nabi padahal dia mengkritik orang seakan-akan dia paling benar. Hilanglah akhlak, belajar fikih hilang akhlak, kan lucu. Karena pemahamannya parsial, dipotong-potong. Harusnya secara utuh. Maka itu kita memahami Islam itu harus secara integral, utuh. Nah, sekarang kita memahami ini bagaimana tentang kesabaran. Redaksi Al-Quran memang ada musibah tentang kesabaran. Jadi, tapi musibah-musibah ini harus kita pahami. Kesabaran tingkat tinggi yang tertinggi itu apa? Kesabaran tingkat tinggi adalah menjalankan perintah Allah. Di tangan saya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dua ini. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kebanyakan kita memahami hanyalah menjalankan perintah Allah saja. Ada redaksi-redaksi dalam Al-Quran yang membuat kita bertanya-tanya. Jannataini, kata-kata adalah jannataini itu adalah dua surga. Setelah kita lihat, kita analisa banyak tafsir ayat Al-Quran, ulama-ulama mayoritas memahami dua surga. Di surga nanti ada dua surga, surga menjalankan perintah Allah dan surga menjauhi larangan Allah. Dan ternyata menjauhi larangan Allah jauh lebih susah daripada menjalankan perintah Allah. Oh iya. Dan itulah yang terplesetnya manusia di situ. Terplesetnya manusia di situ. Terplesetnya setan itu dalam menjalankan perintah Allah. Terplesetnya manusia kebanyakan dalam menjauhi larangannya. Tahu dari mana sampai kisah. Al-Quran dan hadis semua di dalam satu buku itu, Al-Quran hadis semua. Itu isinya cuma dua, larangan perintah dan larangan. Nanti perintah itu bermacam-macam bentuknya, ada wajib, ada sunnah gitu. Ada lagi yang disebut dengan mubah, walaupun perintah disebut dengan mubah hukumnya. Ada juga larangan di situ, larangan yang disebut dengan haram, kita tahulah makruh. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka itu istilah-istilah ini harus kita pahami secara utuh semua supaya tidak salah pemahamannya. Ketika redaksi Al-Quran berbicara tentang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, oh ini memahami, ini ulama ya, bukan saya hanya kopas baca. Oh begini maksudnya. Gitu kan. Hanya dilihat, oh jadi ada dua surga, surga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan ternyata menjauhi larangan Allah itu jauh lebih berat. Karena harus ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ada pendekatan cinta dengan taat kepada Allah, ada pendekatan rasa takut kepada Allah untuk menjauhi segala larangannya. Kalau Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku sebagai Tuhan kalian? Kita semua menjawab betul, engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah kontrak perjanjian. Jadi antara manusia dan manusia interaksinya karena Allah. Maka di mana-mana, lihat saya, ini adalah kontrak kita yang terbesar adalah pondasinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pondasi saya. Barulah kontrak-kontrak yang lain di atasnya. Pondasi utamanya, pondasinya adalah syahadat. Nah, ketika kita lihat redaksi seperti ini, ternyata kontrak kita adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika saya melihat istri saya, ada Allah di situ. Istri melihat suami, ada Allah di situ. Anda servis suami because of Allah. Ini semua karena Allah. Anda mengkhianati suami, berarti mengkhianati Allah. Anda nyakitin suami, berarti menyakitin Allah. Anda menyakiti anak Anda, itu
Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, yang kita hitung adalah penilaian Allah. Inilah yang disebut dengan kebebasan. Hari ini saya sudah share di grup pengajian Al-Hikmah tentang kebebasan. Kebetulan saya naik kapal feri, di depannya ada patung Liberty. Kebebasan seperti apa dalam Islam? Yaitu syahadat itu sendiri adalah kebebasan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Itulah kebebasan. Kebebasan melepaskan penilaian manusia, melepaskan belenggu pengabdian kita kepada manusia, kita ikat iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Bebas dari belenggu manusianya. Kita bebas dari penilaian manusia. Ketika kita bebas dari penilaian manusia, yang penting saya berbuat baik aja karena Allah. Berbuat baik pun belum tentu orang merespon baik. Berbuat baik pun belum tentu Anda dianggap baik. Karena kalau fitnahan luar biasa, cacian luar biasa. Kenapa? Karena Anda berbuat baik. Iya, perspektif orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini baik menurut saya, menurut orang lain belum tentu baik. Ada yang mengatakan menurut orang lain ini baik, menurut kita tidak baik. LGBT menurut kita tidak baik, tapi menurut mereka adalah baik. Ya. Dari sini persaksian. Jadi pondasinya adalah persaksian, ini akidah Bapak-Bapak Ibu insya Allah semua. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini harus berdasarkan persaksian. Saya menjadi pegawai, tapi saya santai. Tidur, malas. Anda mengkhianati Allah. Kenapa? Karena Anda mendapatkan nikmat untuk bekerja di situ. Taruhlah ini perusahaan apalah gitu kan. Di sini seandainya saya jadi kerja di sini ada Staples ataupun di Walmart ataupun apa. Saya kerja di situ. Tapi saya santai, menjauhi customer. Harusnya saya service customer. Saya santai aja. Maka saya berkhianati kepada Allah, bukan kepada Walmart, bukan pada perusahaan yang besar ini. Kenapa? Karena kontrak saya kepada perusahaan berdasarkan kontrak saya kepada Allah. Di situ akidah kita. Ketika kita istri saya ini bebas. Anda sakiti, Anda pukul, Anda caci maki. Nauzubillah. Berarti Anda menghina ini Allah, karena istri adalah titipan dari Allah. Suami adalah titipan dari Allah. Ini pemahamannya seperti itu. Maka dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan itu tertinggi. Ini yang disebut dengan butuh kesabaran. Maka kesabaran tertinggi adalah menjalankan perintah Allah. Yang lebih tinggi lagi menjauhi larangan. Kita sholat, butuh sabar, iya. Luangkan waktu kita. Yang harus kita, jam 2 harus bangun. Kalau di sini jam 2 harus bangun, karena jam 3 lewat udah asar, udah sholat subuh gitu kan. Sementara kita sholat asar, sholat isyanya aja jam 11. Ini kalau samar harus ngatur tidur, kalau enggak kurang tidur. Jadi kita kalau ikut badan mah maunya tidur. Tapi ingat, hidup itu kontrak dengan Allah. Tubuh milik Allah. Maka kita bangun. Bangun dan sholat itu butuh kesabaran. Itu masuk klasifikasi menjalankan perintah Allah. Tapi yang amat sangat berat lagi, lebih dari itu menjauhi larangan-larangan Allah. Maka manusia terpleset di dalam menjauhi larangan Allah. Setan terpleset dalam menjalankan perintah Allah. Instruksinya usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Daksi Al-Quran, semua sujudlah kepada Adam. Pada sujud kecuali iblis. Ini perintah, usjudu perintah. Aba wastakbar, setan menolak dan takabur. Apaan? Siapa elu? Gitu kan. Saya lebih duluan. Ente baru diciptakan. Senior. Jadi bapak-bapak ibu jangan ngomong senior. Kayak iblis ntar. Gitu kan. Wah, aneh lebih hidup udah beribuan tahun di surga gitu kan. Kalau ini Nabi Adam baru diciptakan kemarin. Lagi juga saya dari api, diciptakan dari tanah. Siapa dia? Maka itu kalau Anda lihat, ya miskinan dia daripada saya lebih kaya. Anda seperti iblis. Kenapa? Anda memandang orang masih dari materi. Wow, jamnya branded. Apalagi branded, pecinya branded nih. Gitu kan. MK, Mahkamah Konstitusi gitu kan. Apalagi sepatunya branded. Ya, di sepatunya cuman Big Boss. Zaman dahulu banget tuh Bruce Lee itu. Sepatunya Big Boss gitu. Gara-gara ada film Bruce Lee, Big Boss, akhirnya jadi sepatu Bruce Lee jadi sepatu Big Boss. Masih ingat waktu saya di SD itu. Ya, jamnya kasih orang. Gitu kan. Anda melihat seperti ini persis melihat iblis. Ya, dari tanah, saya dari api. Ketika disuruh dengan terplesetlah dia, akhirnya diusir dari surga.
Tapi manusia enggak. Karena perintahnya enak. Perintahnya apaan? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Nabi Adam, anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ini perintah juga. Adam, masuklah kamu, tinggallah kamu dengan pasangan hidup kamu di surga ini. Perintah enak. Tapi ketika ada kata-kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat pohon ini. Ini larangan. Kalimatnya wala, jangan. Jangan dekat pohon ini. Manusia terpleset dalam menjauhi larangannya. Akhirnya terusir dari surga. Kalau setan plesetnya di mana? Dalam menjalankan perintah Allah, suruh sujud. Kalau Adam, jangan dekat pohon, malah dia dekat. Berarti lihatlah perilaku kita. Kadang-kala kita sudah menjalankan perintah Allah, sholat iya udah. Rumpi ini kagak berhenti-berhenti. Para koruptor apa tidak menjalankan perintah Allah, dia sholat, dia umroh, haji lagi. Ya. Kadang-kala buat tasbih lagi begini kan, buat tasbih, zikir. La ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah. Tapi dia koruptor. Subhanallah. Dia memimpin doa lagi kan. Uang rakyat dimasukin. Harusnya uang kembali kepada umat, malah dimasukin ke sini. Kumpulkan. Orang itu mengumpulkan uang untuk negara itu, untuk bangun negara, bukan untuk bangun pribadi. Yang terjadi kan seperti itu. Ini saya ada jemaah saya, si X. Si X itu pejabat. Wih, udah tebar pesona yang namanya sapi di mana-mana dikirim kurban di sini, kurban di sini, kurban di sini. Siapa sapi? Si fulan. Wih, tentang kan. Ikutlah pengajian saya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sekitar 25 hari saya itu pergi pengajian, dia meluk saya itu, bapak-bapak itu. Dia nangis. Saya banyak tersinggung dengan Ustaz selama ikut pengajian. Saya mohon maaf Pak kalau saya menyinggung Anda, bukan masalahnya Anda berbicara tentang, kita pendekatnya komprehensif. Gitu. Semua aspek kita bahas. Saya ini banyak dosa Ustaz. Oh ya, baru diakui. Saya tebar pesona yang namanya sapi-sapi kurban itu sebetulnya bukan uang saya. Uang hasil korupsi. Dia ngaku sampai nangis. Setelah selang 1-2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nonton TV, dia ditangkap. Di mata manusia dia mulia, gitu kan. Dia zikirnya luar biasa, ke masjidnya, Masya Allah. Tasbih mulu dia bawanya, gitu kan. Berangkat haji, umroh. Dia bisa menjalankan perintah Allah tapi tidak mampu menjauhi larangannya. Jadi tidak semua orang yang mampu menjalankan perintah Allah mampu menjauhi larangannya. Banyak orang sholat tapi dia berzina, selingkuh. Banyak orang sholat tapi dia menipu. Orang sholat haji lagi, gitu kan. Dia tipu. Dagang beras di pasar. Pak Haji Anu, wih, bolak-balik naik haji, naik umroh, naik haji, naik umroh. Haji umroh. Tapi giliran jualan berasnya dicampur. Beras yang murah sama yang mahal dicampur. Itu namanya ghish. Man ghasyana falaysa minna, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang curang, dia bukan termasuk umatku. Jadi kadang-kala kita lupa kita mampu menjalankan perintah Allah, belum tentu menjauhi larangan. Padahal kita sudah perjanjian, ya Allah engkau yang aku agungkan, aku taat kepada engkau. Maka istilahnya Islamun adalah al-khudu wal-inqiyad. Tunduk dan pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka kata-kata bala syahidina kami bersaksi itu adalah komitmen kita. Life is commitment. Hidup itu adalah komitmen. Komitmen kepada apa? Kepada Allah tentunya. Kalau kita komitmen kepada Allah, semua kontrak-kontrak itu akan baik. Hubungan saya dengan perusahaan saya, hubungan saya dengan istri saya, hubungan saya dengan suami saya. Anda sebagai istri mau jalan ke sana, jalan ke sini. Dalam Islam boleh nggak? Boleh, harus izin suami. Ikut aturan Allah atau ribet banget. Itu aturan Islam. Anda terima atau tidak? Ana muslim, saya taat pada ajaran Islam. Selesai. Maka itu di dalam Islam harus memahami secara utuh.
Jangan hanya Islamnya, harus ada iman, rukun iman. Kadang-kadang kita lompat, tidak membahas rukun iman, lompat kepada Islam. Waktu Islam begini, woi komplainnya banyak. Kok begini sih, kok gini sih? Woi banyak banget komplain. Kenapa sih laki-laki nggak boleh pakai emas gitu kan? Mas Arifin, Mas siapa ini, Mas Beni, Mas Ari, kan gitu kan. Kadang-kadang komplain, dia nggak ngerti. Maka itu pondasinya dulu. Pondasinya akidah dulu. Akidah ini penting. Jangan lompat ke Islam, rukun Islam. Anda belajar fikih. Fikih itu kaflingnya itu di rukun Islam. Karena rukun imannya nggak ada, habis belajar fikih, belajar sholat, bisa nyalain orang aja. Hobi banget nyalain orang, heran. Pengajian nyalain orang aja isi. Nah, akhirnya emosi si murid-muridnya, si jemaahnya ikut. Oh iya, keluar dari pengajian, nggak ada tuh dalilnya, nggak ada. Ngomong nggak ada dalilnya aja gitu. Nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak. Dia juga belajar, juga masih cetek gitu kan. Baru setahun, 2 tahun gitu. Kita udah belajar puluhan tahun aja kayak nggak ada apa-apanya gitu. Subhanallah. Ustadz ini salah, Ustadz ini salah, Ustadz ini salah. Yang benar mana? Ini Ustadz aneh yang benar. Yang lain raka semua. Bikin flyernya, Ustadz yang benar di Indonesia. Kasih foto-fotonya. Saya dapat tuh. Wih, keren banget nih. Penghuni surga semua nih. Gitu. Kenapa? Dia nentuin surganya di punya gue gitu. Dia nentuin surganya. Astagfirullah, ini orang. Dari sini kita bisa paham betapa banyak perilaku kita yang tidak utuh. Menjauhi larangannya tidak mampu. Kenapa? Dia belajar, udah perintah Allah, termasuk jenggotnya panjang gitu kan. Udah pakai gamis, pakai ini. Tapi menjauhi larangannya nggak mampu. Dia hina orang, menghina orang, menghina orang. Lebih baik. Padahal jangan ngomong begitu. Jangan ngomong gitu. Lebih baik. Itu dilarangan. Orang bisa menjalankan sholat, tapi belum tentu menjauhi larangannya. Apa itu? Takabur. Apa itu? Ria. Apa itu? Ghibah, ngomongin. Kadang-kala istri ngomongin suami, hancur banget. Saya kemarin ditanya tuh waktu acara di IMSA itu. Tentang surgaku, rumahku, surga. Apa hukumnya ghibah, ngomong kejelekan suami? Saya bilang haram, 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 melebihi daripada makan babi. Nah, lihat, maka itu. Maka menjauhi larangan Allah itu tidak mudah. Maka itu dia butuh kekuatan iman. Menjalankan perintah Allah, oke, tapi belum tentu menjauhi larangannya. Disinilah manusia terpleset. Nabi Adam dan Hawa. Tapi setan belum apa-apa udah terpleset di sini. Apalagi yang ini udah pasti gagal, kan? Baik lagi. Kalaulah kita, maka itu kesabaran tingkat tinggi adalah menjalankan perintah Allah. Ini kesabaran tingkat tinggi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Berbicara tentang agama di sini. Yang kedua, kesabaran di bawahnya adalah ketika dia mendapatkan musibah dunia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Ini musibah di sini nih bicara, musibah dunia. Ini Al-Baqarah 155 156. Redaksi Al-Qur'annya 156 157. Dan kami pasti akan memberikan ujian setiap orang. Bisyai dengan sedikit, khauf dari ketakutan, dan ju kelaparan, khauf wal ju, wa naqsi minal amwal kurang harta, wal anfus kurang jiwa, goncang, baperan, ngambekan, bahasa belajar Al-Quran dulu, an, in, un, ban, bin, bun, baperan, baperin, baperun, ngambekan, ngambekin, ngambekun, gitu kan. Dikit-dikit, ini namanya kegundahan, gundah, gulana, gelisah, udah 3D nih, gitu, 3G. Galau, 4G, 5G, lama-lama gelo, gitu kan. Pusing deh, ini anfus, kekurangan jiwa, goncangan jiwa. Anda hasad orang resek tuh, mampus, tuh bahaya sekali. Gitu. Nah,
Wathamarat, Quran harta, harusnya dia panen, nggak jadi panen. Harus Anda diterima perusahaan ini, malah nggak dapat. Harus Anda dapat project, wah ini saya proyek ini, tender dapat, nggak dapat. Ini gambaran, Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini gambaran ketika dia harusnya dapat rezeki malah tidak. Ini dengan samarat, harusnya panen, kena wereng. Nggak dapat padinya, kena wereng semua. Ini musibah-musibah kan? Musibah. Ditutup dengan wabasyir, kasih kabar gembira. Siapa itu? Padahal musibah itu kabar duka. Tapi redaksi Al-Quran, nanti buka 155, awalnya adalah musibah. Kasih kabar gembira. Coba bayangin, teman kita hilang harta. Misalnya HP hilang. HP aneh di mana? Selamat kalau nggak digaplok. Gitu kan. Digaplok lah orang. Gitu. Kita mancing apa ini? Nggak dapat selamat loh nggak dapat ikan. Digaplok lah, gedek dia kan. Gara-gara gedek dia. Tapi redaksi Quran, orang mendapatkan musibah dikasih kabar gembira. Ini Quran, nanti coba dibuka Al-Quran. Al-Baqarah 155. Orang mendapatkan musibah malah dibilang basyir, kasih kabar gembira. Di mana-mana kabar duka, sedih. Kita apa yang hilang, kasihan banget loh. Kayak gitu. Kita gue cariin dah, cari. Tapi redaksi Al-Quran kasih kabar gembira. Kabar itulah bentuknya adalah membuat image kabar. Di sini masuk sini, merubah sini. Dia masuk, berubah sini. Realitanya tetap susah. Wabasyir, kasih kabar gembira. Perhatikan ini akidah kita. Karena apa yang kita hadapi ini harus ikat dengan Allah. Maka itu orang sabar itu yang dirubah adalah obsesinya, kacamatanya, perspektifnya, paradigmanya. Realitinya tetap aja Anda dihina orang, bla 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 bla. Orang gibahin Anda. Telah nama Anda namanya seandainya fulan. Si fulan begini, fulan begini, fulan begini. Istrinya fulan bahkan membongkar aibnya. Telah namanya si Budi, Iwan, Wati, itu nih nama-nama yang tenar semua. Nama yang tenar di Indonesia itu. Karena dulu waktu belajar ini Budi, ini Wati. Si Budi begini, gini, kan gitu. Si Wati begini, gini. Diomongin orang, difitnah. Anda harus bersabar. Apakah Anda bersabar yang tadinya menghina langsung memuji? Ya tidak. Realitanya tetap menghina mereka. Anda hilang, HP Anda hilang. Astagfirullahaladzim. Sabar. Balik langsung, gara-gara sabar langsung jreng. Enggak, tetap aja hilang. Maka redaksi wabasyir, kasih kabar gembira. Wabasyir sabirin, kasih kabar gembira orang yang sabar. Kenapa? Lihat, ini aturannya dari Allah. Maka itu siapa orang sabar? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapatkan musibah, dia punya filsafat hidup, dia punya doa. Inna lillahi, semuanya kami semua milik Allah. Kalau semua milik Allah, ada yang hilang yang milik Allah, diambil sama Allah, dipinjemin. Ini HP dipinjemin sama masjid. Mereknya Samsul. Nanti diambil ya sudah, bukan milik saya, dipinjemin. Gitu kan. Artinya apa? Semua pinjaman harus dibalikin, ya kan? Nah, sungguhnya siapa yang punya? Inna lillah, sungguhnya kami milik Allah. Kan kita udah bersyahadat, bersaksi, ya engkau yang mencipta, engkau yang mengatur, maka engkau yang berhak untuk disembah. Tapi kenyataannya saya milik saya, maka harus milik Allah. Nah, awal musibah adalah ketika Anda mengatakan ini milik saya, ini adalah musibah. Apa musibahnya di sini masalahnya? Musibah di sini, ini milik saya. Padahal di sini harus berubah, ini milik Allah. Maka kata-kata wabasyir sabirin adalah kasih kabar gembira buat orang sabar. Siapa? Apabila dia mendapatkan musibah, mereka meyakini, punya filsafat hidup. Sungguhnya kami milik Allah dan pasti kami akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali menuju kepada, jangankan HP, jangankan istri, suami, hilang gitu. Bumi yang Anda pijak pun akan hilang, matahari pun hilang, semua hilang. Hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita kehilangan duitnya puyeng banget. Kehilangan HP puyeng, udah ya bukan rezeki kita. Ya semua milik Allah. Nah itulah
Disebut dengan syahadat komitmen. Bahwa ini semua milik Allah, nggak ada yang kita miliki. Ini akidah Bapak-Bapak, ini akidah, ini pondasi banget. Balik lagi, ketika kita ngeliat anak kita, istri kita, pekerjaan kita, perusahaan kita, dimanapun berada, ini pekerjaan dari Allah. Gitu cara hidup. Jangan terserah saya, nggak ada terserah saya. Tapi terserah Allah. Maka hidup itu bukan mengikuti apa yang kita inginkan. Bukan tunduk kepada apa yang kita inginkan. Tapi hidup itu adalah apa yang Allah inginkan. Maunya sih begini kita. Kata Allah enggak. Begini, ya udah kita ikuti Allah. Di sini ujian dari Allah. Yaitu pertama kali adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini butuh kesabaran. Baru kesabaran yang di bawahnya. Masalah dunia. Maka Rasulullah SAW sampai menitikkan air mata, ya Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau memberikan musibah dalam agama kami. Nah, karena kita jangan sampai musibah di agama. Oh, di sini hal yang biasa. Musibah agama gimana? Orang kagak sholat, itu musibah agama. Ya. Orang tidak taat pada Allah, itu musibah agama. Orang punya harta banyak, orang uang miliaran, mobilnya aja udah di atas 1 miliar. Ada harga 3 miliar, ada harga 20 miliar, mobilnya doang. Saya baru tahu dulu, Ustaz, ini mobil saya berapa harganya. Dia mau konsultasi, konseling. Dia bilang, saya cari Ustaz, si X ini. Oh ya, akhirnya teman partnernya ada, mau gak Ustaz? Namanya Ustaz siapa? Ustaz Arifin. Itu kok gak terkenal, emang dia gak terkenal sih, maka gak terkenal. Akhirnya saya dijemput sama orang itu. Ustaz, kawan saya orang sukses. Bilang orang sukses, karena apa? Mikirnya duitnya. Gitu. Ayo kita kesana, ngapain Pak? Dia mau konsultasi sama Ustaz. Akhirnya saya dibawa ke situ. Bram, naik mobil mewah tuh. Sampai sono, masuk. Di kantornya itu, dia parkir di tengah kantornya, bayangin. Mobil itu di tengah. Orang mau tempat parkir enggak di tengah. Ketemu Arifin, Pak. Ini mobil saya, berapa harganya? Mana saya tahu, mau konsultasi, mau jual mobil inti. Gitu kan. Sama saya dia 1 miliar, oh enggak, 2 miliar, oh enggak, 3 miliar. 10 miliar, oh enggak. Wah, dia punya bukunya majalah tentang mobil, track. Nih, begini. Yang satu-satunya orang se-Asia Tenggara yang punya mobil itu saya doang. Waktu itu 2005 itu harga 12,5 miliar. 12 miliar satu mobil, dia bukan punya satu mobil. Ini tidak jaminan dia punya harta banyak. Tapi dia melanggar aturan yang pertama. Itu apa? Tidak menjalankan perintah Allah. Bahkan melakukan larangan-larangan Allah. Harta berlimpah. Ya tahu sendiri kalau orang kaya kan. Hubungan intim kepada siapa aja kan. Yang hubungan intim. Berzina itu biasa. Harta berlimpah. Minum wine itu biasa. Wih, kalau nggak minum wine nggak keren. Amerika coy, minum wine. Orang boleh juga kagak gitu-gitu amat gitu kan. Kadang-kadang kita sok ke barat-baratan gitu kan. Subhanallah. Ini kita harus paham bahwa apa yang menjalankan perintah Allah menjauhi larangan itu nomor 1. Orang berlimpah harta, mungkin dia mendapatkan harta banyak, tapi tidak menjalankan perintah Allah, digagal hidup. Mungkin orang itu miskin pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi dia menjalankan perintah Allah menjauhi larangan, dia orang sukses. Maka kesuksesan adalah Anda bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kecerdasan sesungguhnya adalah ini. Orang itu membagi multiple intelligence, kecerdasan macam-macam, ya kan? Kecerdasan yang begitu banyak. Tapi kecerdasan di dalam Islam adalah pemahaman Anda mana yang hak, mana yang batil. Itu kecerdasan. Mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil, itu kecerdasan dalam Islam. Itu orang cerdas namanya. Dia tahu ini hak, ini batil. Dan menjalankan perintah Allah yang hak dan menjauhi yang batil, itulah kecerdasan. Maka manusia yang paling cerdas adalah dia tahu yang hak mana, yang batil mana. Dia profesor, doktor, seorang menteri kasar. Levelnya tinggi, menteri. Gitu. Tapi yang hak nggak tahu, yang batil yang tahu nggak mana. Keadilan tidak ada. Dia memperkaya diri dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan titelnya profesor, doktor. Dia sombong. Ini menunjukkan bahwa dia tidak cerdas. Dalam bidang ilmunya dia cerdas mungkin. Tapi kecerdasan dalam Islam adalah orang yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil.
dan mengikuti yang hak dan mengikuti yang batil. Maka ada doa kecerdasan diantaranya adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada aku yang hak adalah hak, tidak cukup, dan tanam dalam hatiku rasa cinta untuk mengikuti yang hak. Dan perlihatkan kepada aku yang batil adalah batil. Enggak cukup, tanamkan dalam hatiku rasa benci untuk menjauhinya. Kadang-kala orang tahu yang hak ini batil, tahu berzina itu haram, tapi di berzina juga. Tahu khianat itu haram, melakukannya. Ini hatinya kotor, membusuk. Kenapa? Di matanya udah ini nggak jelas gitu. Dia tahu ini hak, malah nggak tertarik. Ini benar, apa ini? Dia udah tahu nih, maka itu tidak cukup tahu, tapi tanamkan rasa hati cinta untuk mengikuti yang hak. Tanamkan dalam hati benci untuk menjauhi yang batil. Tanamkan rasa inilah yang disebut dalam hidayah namanya. Jadi orang tahu belum tentu menjalankan apa yang diketahui. Lihat tangan saya, orang tahu belum tentu menjalankan apa yang diketahui. Ini tahu diperintahkan, tapi susah banget. Dia tahu sholat itu wajib, tapi malas sholat bolong-bolong. Dia tahu sholat sunnah itu luar biasa, mau tahajudnya, mau duhanya, tapi nggak pernah ngerjain. Ketika saya nggak pernah ngerjain, dia tahu gitu. Dia tahu ini haram, tapi dikerjain. Dia tahu ghibah itu haram, tapi dikerjain. Berselingkuh itu haram, tapi dikerjain. Berzina itu haram, tapi dikerjain. Ini karena kebusukan hati inilah di sini berkarat, membusuk hatinya, sehingga tidak mendapatkan cahaya. Maka kita ini dalam berdoa, ihdina, kami berikan kami petunjuk. Karena petunjuk itu melebihi daripada ilmu pengetahuan. Maka tahu belum tentu Anda kerjakan. Tapi kalau sudah hidayah, dia akan di atas ilmu pengetahuan. Maka Al-Quranul Karim tidak disebut dengan buku ilmu pengetahuan, tapi buku petunjuk. Kembali lagi tadi, ketika kita mengatakan qalu bala syahidna, ya Allah kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami, sebagai pengatur kami, yang menghidupkan kami taat kepada Engkau Tuhan kami yang mengagungkan, itulah syahadat. Maka ketika kita mengagungkan Allah, yang nomor satu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini butuh kesabaran. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, sedekah butuh sabar. Dan ternyata menjauhi larangannya juga butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, maka itu ketika kita lihat hal-hal seperti ini, level kita sampai mana? Hanya level bawah, naikin dia upgrade. Level atas yaitu sabar dalam menjauhi larangan. Karena larangan itu dahsyat sekali tarikannya. Itu ngomongin orang enak banget, gitu kan. Ataupun untuk menghina orang, enak banget, gampang banget. Maka itu kita tahan. Lidah itu cuma dua, falyakul khair aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat berkata yang baik atau diam. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan perintah Allah, harus sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah, kita jauhi. Itu nomor satu ini. Inilah yang disebut dengan persaksian. Nanti kalau ini kebangun, ada musibah dunia, dia sudah tahan, kuat. Musibah apapun Anda dihina, ya Allah, ada Allah, tenang. Aku plus Allah sama dengan cukup. Itu namanya ya Allah. Anda plus harta nggak bakal cukup. Coba lihat, orang punya duit, kemarin ada yang curhat. Suami saya harta lebih. Kebetulan ada teman suaminya, iya Pak Ustadz, 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada income saya di Amerika ini. Tapi ribut mulu. Ributnya nggak habis-habis. Saya bilang pasti dia pelit. Kok saya tahu ya bener ya. Karena bakhil itu, kekikiran itu mendapatkan musibah yang luar biasa. Lahir batin Anda akan mendapatkan musibah. Oke, saya tidak akan bahas karena itu soal lail. Hidup itu susah karena orang itu pelit. Lihat kebanyakan orang susah mesti dia pelit. Perhatiin. Orang yang tidak pelit hidupnya asik-asik aja. Coba perhatiin. Kalau Anda sudah mulai pelit, susah. Karena hidup itu kontraknya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Allah tahu Anda pelit banget ya. Maka rahmat Allah tidak dikasih. Rahmat itu bukan hanya duit. Duit yang berlimpah, tapi tidak mendapatkan kenikmatan dalam merasakan itu semua. Cari uang susah, cari kerja susah ini. Karena Anda menyusahkan orang lain. Coba Anda mudahkan orang lain, lihat rezeki Anda, perhatikan.
Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hamba selama hambanya itu menolong orang lain. Karena kontrak dengan Allah, Allah yang menolong saya, maka saya selalu menolong orang lain. Terlepas orang lain itu memberikan apresiasi atau memberikan jasa atau bilang thank you, nggak ngaruh. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Redaksi Al-Quran, kalau Anda berbuat baik, tidak boleh mengharapkan kompensasi dari manusia. Dan thank you pun nggak usah. Kita nggak ngarepin. Tapi ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang, kita harus bilang thank you. Man lam yushkirnas lam yushkirillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Dari sisi yang dapat, dari sisi yang memberi. Dari sisi yang memberi, Anda nggak butuh apresiasi, tidak butuh ganjaran, tidak butuh balasan. Sampai pun tidak butuh kata-kata thank you, wala syukur. Nusra al-insan. Itu gitu aturannya. Sementara orang yang mendapatkan, dia harus bersyukur, ungkapkan rasa syukur itu. Kembali lagi, bahwasanya musibah yang paling berat adalah tidak menjalankan perintah Allah. Bahkan menjalankan larangannya, ini musibah. Jadi musibah dibagi dua, musibah tentang agama, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Apa itu musibah dalam agama? Yang harusnya diperintahkan dia tidak kerjain. Yang harusnya jangan, dia malah ngerjain. Itu musibah agama. Di sini musibah agama dahsyatnya luar biasa gitu. Sampai anak-anak di sini banyak yang konseling. Gitu. Ini jadi curhat saya. Bapak-bapak ibu, ini problematika yang ada di sini adalah anaknya nggak percaya dengan Tuhan. Malas sholat. Di sini realitanya. Bahkan dia mau bunuh diri. Bahkan ini realita ini harus dianalisa kembali. Masjid ini tempat how to solve the problem. Mendapatkan solusi kehidupan masyarakatnya melalui masjid rumah Allah. Maka itu ini perlu dikaji lebih dalam. Balik lagi, ini hanya intermezzo. Bagaimana kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kita komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Berarti hidup bukan apa yang kita inginkan, tapi hidup apa yang Allah inginkan. Allah maunya gimana? Ikutin aja udah. Maunya Allah gimana? Ikutin. Walaupun kadang-kadang, oh gitu sih. Udah ikutin aja dah. Sabar. Dalam Islam, istri izin suami. Itu Islam kok gini, itu ikutin aja. Nanti Anda baru merasakan kedamaian. Oh ternyata saya itu dijaga oleh Islam. Maka harus jaga kemana-mana izin suami. Jangan bohongin. Gitu. Ini perlu kita bangun keyakinan kita bersama Allah. Maka membangun keyakinan bersama Allah itu dia akan membangun akhlak yang mulia banget. Walaupun untuk orang non-muslim, tetap saya akan bantu dia. Kenapa? Yang lihat adalah Allah. Yang memberikan apresiasi Allah. Saya itu kalau ngeliat orang yang penting saya berbuat baik. Udah gak ada itu. Nanti Allah yang memberikan kemudahan buat hidup kita. Kemudahan kita buat anak kita, istri kita, suami kita. Perhatikan. Sebaliknya, kalau ada yang berbuat maksiat, yang susah Anda. Anda juga susah, berarti efeknya kepada istri saya dan anak saya semua jadi susah. Maka itu orang berbuat maksiat, kadang-kadang Allah menutup rezekinya. Dia berzina, aku tutup rezekinya. Hadis-hadisnya, ancaman-ancaman, luar mengerikan. Nah, rezeki di sini adalah rezeki materi juga, rezeki dunia juga, rezeki akhirat juga. Nggak dapat rezeki akhirat yaitu pahala di sisi Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Hubungan kita dengan Allah adalah persaksian. Persaksian yang tertinggi adalah komitmen menjalankan perintah menjauhi larangannya. Ini namanya ujian. Baru ujian tentang dunia. Saya akan bahasakan dirubah. Musibah pertama adalah musibah ini. Kalau Anda tidak menjalankan perintah Allah, bahkan menjalankan larangan Allah, ini mendapatkan musibah agama. Rasulullah, Allahumma la tajal musibatana fi dina, ya Allah. Jangan kau sampai berikan musibah dalam agama kami, ya Allah. Minta. Dan sampai mendapatkan musibah dalam agama. Anda harta berlimpah, tapi melakukan perselingkuhan. Sampai berzina, Anda mendapatkan musibah agama. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Nah, amal apapun yang Anda bangun akan menjadi haba'am mansura. Ini saya selalu bilang hadisnya. Ibadahnya udah seperti gunung pahalanya, tapi hilang seperti debu yang bertebaran, haba'am mansura. Na'udzubillah. Maka ketika kita melihat istri kita, anak kita, suami kita, sampai pun melihat makanan, ini ada makanan. Subhanallah, ada kurma ajwa, ada bolu, dan seterusnya. Ya Allah, ini dari Engkau. Allah kontak
saya makanan, bukan saya Allah dan makanan. Saya ngeliat istri saya, ya Allah saya dan Allah dan istri saya. Anda wahai istri-istri, lihatlah suami Anda, ya Allah engkau. Itu dilibatkan Allah dalam kacamata kita segala sesuatu. Maka itu disebut dengan komitmen syahadat ini milik Allah semua, ya Allah, alhamdulillah. Jadi harapan saya kita tahu, komitmennya apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Saya belum menerangkan dengan detail, tapi kira-kira gambarnya begitu. Kita bisa menjalankan perintah Allah, belum tentu Anda mampu menjauhi larangan-larangan Allah. Saya rasa ini saja Pak Chris, karena saya habis ini harus persiapan pengajian. Saya rasa itu saja ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jam 9 kita ketemu lagi ya, untuk pengajian bulanan. Yang saya akan tebarkan adalah bagaimana melanjutkan yang tadi, melanjutkan kajian yang tadi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Iya. Jadi kita langsung tutup aja ya Ustaz ya. Iya, kita akan ada dialog lagi jam 9 insya Allah. Insya Allah nanti jam 9, jangan kemana-mana, tetap di sini, nanti ada lagi. Jadi pertanyaan mungkin nanti aja ya Ustaz jam 9 ya. Tetap di mana? Tetap di sini. Tetap di Zoom. Zoom-nya Bapak lah. Zoom-nya Ahli Hikmah insya Allah. Oke, insya Allah. Oke Ustaz, nggak mau ditutup doa atau sudah selesai? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.